Di seluruh penjuru lapangan, gemuruh suara penonton kini memuncak. Namun bukan nama Sanoh yang mereka serukan, melainkan nama Shohoku yang kini menggema, lantang dan tak terbendung. Dukungan yang dulu nyaris tak terdengar, kini menjelma menjadi gelombang sorakan yang menyusup hingga ke dasar semangat para pemain. Penonton berdiri, bertepuk tangan dalam irama yang sama, menciptakan dentuman semangat yang menyatu dalam satu nama, Shohoku. Teriakan mereka menjadi bahan bakar, mendorong Shohoku agar tidak menyerah, terus mengejar selisih angka yang masih dikuasai Sanoh. Dari bangku cadangan, para pemain pengganti Shohoku terdiam. Mata mereka terpaku, menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar pertandingan. Untuk pertama kalinya, suara penonton bukan hanya sekadar latar, melainkan gema penghargaan untuk para pemain Shohoku, yang tak kenal lelah terus berjuang di lapangan. Di sisi lapangan, pelatih Anzai tersenyum. Bukan karena sorakan itu ditujukan pada timnya, tetapi karena ia tahu, ini adalah hasil dari keteguhan hati pemain Shohoku yang tak runtuh meski terus ditekan sejak peluit pertama dibunyikan. Ia tahu, suara stadion hari ini adalah bukti bahwa Shohoku telah menembus keraguan. Lapangan yang tadinya sunyi dari dukungan kini bergelora. Nama Shohoku diteriakkan dalam satu suara dan satu semangat. Gemuruh itu menjalar hingga ke jantung permainan. Para pemain Shohoku yang berada di lapangan, bangkit. Mereka tidak lagi hanya bertanding, tetapi mereka berjuang untuk semua yang kini berdiri di belakang mereka. Dan ketika teriakan penonton menyentuh puncaknya, tubuh-tubuh yang telah lelah, kini kembali bersemangat, dipenuhi energi yang tak terlihat, tapi nyata. Di bangku pers, para jurnalis saling berpandangan, tercengang oleh perubahan atmosfer yang drastis. Sorakan yang sejak awal mendukung sang juara bertahan, Sanoh, kini justru mengalir deras untuk tim Shohoku. Apa yang awalnya tampak seperti kekalahan mutlak bagi Shohoku, kini berubah menjadi kisah perlawanan yang menggugah simpati. Para wartawan mencatat, bukan sekadar angka yang berubah, tetapi hati penonton juga. Mereka mulai menyadari bahwa Shohoku, meski bukan tim unggulan, menunjukkan semangat yang tak bisa diabaikan. Shohoku berjuang menolak menyerah, dan itu cukup untuk membalikkan dukungan yang semula milik Sanoh. Kedudukan di papan skor tetap menunjukkan 66-74, Sanoh masih unggul. Tapi pelatih Domoto termenung dalam diam. Sanoh yang sempat unggul 20 poin, saat itu kemenangan sudah terasa di tangan. Tapi waktu belum habis, dan Shohoku tak juga menyerah. Dengan tenaga yang tak kunjung habis, Shohoku perlahan bangkit. Titik demi titik mereka rebut kembali, meretas jarak yang sempat terasa mustahil. Namun ketika ritme mulai condong pada Shohoku, Sawakita memimpin Sanoh mengambil alih kembali, mendorong perbedaan skor kembali menjauh. Namun, semangat Shohoku tak runtuh. Lewat aksi tajam dan cemerlang dari Rukawa, semangat tim Shohoku kembali menyala. Skor kembali dipangkas, dan momentum kembali berubah arah. Di tengah lapangan, Sakuragi berdiri tegak, wajahnya merekah dalam senyum lebar. Sambil menepuk-nepuk lututnya, ia mengajak penonton dengan gerakan tangan yang berulang, memandu sorakan agar semakin kencang menggema. Nama Shohoku diserukan berulang, makin keras dan serempak. Namun saat tubuhnya kembali bergerak, ada sesuatu yang mengganjal. Seketika Sakuragi tersentak, senyumnya sirna dan tangannya terhenti. Sebuah nyeri tajam menyusup ke punggungnya, sejenak ia membeku, diam di tempat. Di tengah ribuan suara yang memanggil nama timnya, Sakuragi berdiri membisu, dihadapkan pada rasa sakit yang datang tanpa peringatan. Sakuragi berdiri kaku, rasa nyeri di punggungnya kian tajam, menjalar perlahan namun pasti. Di tengah sorakan yang memecah udara, tubuhnya tak lagi merespons seperti biasa. Ia menahan diri, menanti rasa itu mereda, sementara detak pertandingan terus berjalan. Di tribun, atmosfer semakin sengit. Suara penonton kini terbagi dua, bergantian memanggil nama Shohoku dan Sanoh. Tidak ada lagi dominasi. Kedua tim kini bertarung bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam hati ribuan pasang mata yang menyaksikan. Permainan kembali dimulai. Shohoku menguasai bola. Akagi menerima umpan, tubuhnya kokoh di bawah ring, memutar arah, menakar peluang. Di belakangnya, Mikio bersiap, ditugaskan menjaga pergerakannya. Miyagi memandang ke arah itu dengan tajam. Ada yang janggal, mengapa bukan Kawata yang menjaga Akagi? Pikiran itu menyelinap cepat, lalu segera menguap saat ia melihat celah.
Miyagi memberi aba-aba. Ia percaya Mikio bukan lawan sebanding untuk Akagi. Dan Akagi, membaca celah yang terbuka, langsung bergerak. Tubuh besarnya melewati Mikio dengan mudah, bagai kapal yang membelah air tenang. Mikio terpaku, tak sempat bereaksi. Ia hanya berdiri, matanya mengikuti punggung Akagi yang menjauh, terlalu lambat untuk menahan. Tapi bayangan lain muncul dari belakangnya, Kawata. Langkah cepat, niat yang tajam. Kawata meluncur dari belakang Mikio, menghampiri Akagi dalam sekejap. Akagi terkejut, namun tak sempat berpikir lama. Ia hentakkan kakinya, meloncat, dan melepaskan jump shot. Bola melayang, membelah udara menuju ring. Kawata, tak mau kehilangan kesempatan, ikut melompat. Meski jaraknya jauh, ia tetap memburu bola yang kini menggantung di udara. Jump shot Akagi dilepaskan dengan tergesa-gesa. Posisi tubuhnya tak ideal, membuat tembakannya keluar dari keseimbangan. Bagi mata awam, terutama pemain cadangan Shohoku, tembakan itu terlihat meyakinkan, nyaris sempurna. Tapi tidak bagi Uosumi. Ia tahu, dari gerakan tubuh dan arah lepasnya bola, tembakan itu akan meleset. Dan dugaannya tepat. Bola hanya menyentuh bibir ring, lalu memantul liar, menciptakan peluang kedua. Akagi membeku di tempat, matanya membelalak, namun tubuhnya tak bergerak terlambat untuk merespons. Sakuragi, yang berdiri tak jauh dari titik jatuh bola, sudah menajamkan tatapannya. Ia membaca arah pantulan dan bersiap. Saat bola memantul naik, ia langsung melompat, tubuhnya menjulur ke udara, berusaha menggapai bola rebound yang melayang bebas. Namun di tengah lompatan itu, sesuatu menusuk punggungnya. Rasa sakit kembali datang, menyergap cepat dan tajam. Mata Sakuragi membulat, bukan karena fokus, tapi karena rasa nyeri yang menghentak dari dalam. Meski begitu, Sakuragi masih sempat menyentuh bola dan mengarahkannya ke Rukawa. Umpan itu nyaris tak sempurna, namun cukup akurat. Rukawa menangkap bola dan mengamankannya. Dari sisi lain lapangan, Rukawa dan pelatih Anzai menyadarinya. Lompatan Sakuragi, yang biasanya menjulang melebihi semua pemain, kali ini terlihat lebih rendah. Tenaga dan dorongan khas yang biasanya mengangkat tubuhnya tak hadir sepenuhnya. Tubuh Sakuragi mendarat, kaki menyentuh lantai keras lapangan. Tapi kali ini, ia tidak bergerak lagi. Ia terdiam, membungkuk sedikit, napasnya berat, tubuhnya terpaku oleh rasa sakit yang kian menguasai punggungnya. Tubuh Sakuragi menegang, sementara matanya membulat. Rasa nyeri yang semula samar kini menjalar tajam dari punggungnya, menusuk hingga ke tulang. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya, namun bukan sekadar karena rasa sakit, melainkan ketakutan. Ketakutan bahwa tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Bahwa dirinya, di saat krusial seperti ini, tak bisa lagi berdiri membantu untuk menopang perjuangan timnya. Di sisi lain lapangan, Rukawa mengirimkan bola ke arah Miyagi. Namun setelah passing itu, langkahnya melambat. Matanya menyipit, mengarah ke Sakuragi. Rukawa tahu, ada sesuatu yang tak beres dengan Sakuragi. Sementara Miyagi, yang kini menguasai bola, segera memanggil rekan-rekannya untuk bersiap menyerang. Suaranya lantang, memecah ketegangan. Akagi menjawab dengan teriakan penuh semangat, membakar seluruh ketidakpastian pada timnya. Pandangan Miyagi pun tertuju pada wajah Kawata. Sekilas, ia menangkap keraguan pada matanya. Miyagi tahu, itu merupakan sebuah peluang. Saat keraguan muncul dalam benak lawan, adalah saat yang tepat untuk melakukan serangan. Dari tribun, Uosumi menatap tajam ke arah Akagi. Ada kecemasan yang disimpan rapat di balik wajahnya. Ia menanti, akankah Akagi benar-benar telah melepaskan beban mental yang selama ini membelenggunya di hadapan Kawata. Di tengah tensi yang menguat, tubuh Sakuragi kembali bergetar. Dihantam rasa sakit yang semakin menggila. Ia mencoba berdiri, mencoba menyembunyikan derita yang menyerang punggungnya. Tapi dari sorot matanya, rasa sakit itu nyaris tak bisa ditutupi. Ia tahu, insiden jatuh di atas meja itulah pemicunya. Kini, dampaknya semakin terlihat nyata. Kawata mulai mencermati dengan diam, dan penuh perhitungan. Sorot matanya tak lepas dari Sakuragi. Ia melihat sesuatu yang salah pada diri Sakuragi. Sakuragi melangkah pelan ke tengah lapangan. Tubuhnya sedikit membungkuk, seperti sedang memikul beban yang tak kasat mata. Rasa sakit di punggungnya kian menggigit, setiap gerakan terasa seperti menusuk dagingnya sendiri.
Tapi ia terus berjalan, menembus rasa perih, meski hanya sekadar simbol keberanian. Rukawa menghampiri. Tak ada kepanikan di wajahnya, hanya sorot mata yang tajam dan penuh penilaian. Tanpa banyak basa-basi, ia mengamati gerak tubuh Sakuragi yang berkurang fokusnya. Rukawa tahu, ada sesuatu yang berubah. Sakuragi, yang tak sudi dinilai lemah, membalas dengan tatapan keras. Meski tubuhnya nyaris roboh, egonya tetap tegak. Ia menolak terlihat goyah, apalagi di depan sosok rival seperti Rukawa. Namun Rukawa tak mundur. Ia tetap menatap tajam, membacakan kebenaran dari gestur diam Sakuragi. Sesuatu jelas tak beres, dan untuk sekali ini, Rukawa tidak berbicara sebagai pesaing, tapi sebagai rekan satu perjuangan. Sakuragi membisu, tak sepatah kata pun terucap. Ia hanya menahan, menggigit rasa sakit yang tak juga reda. Tapi di balik diam itu, gelombang kecamuk bergulung dalam dadanya. Tiba-tiba, tatapan Rukawa berubah. Lebih dalam, lebih jujur. Ada pengakuan yang tersembunyi di balik ketegasan wajahnya. Dengan nada tenang, Rukawa mengakui bahwa Sakuragi lah yang menjadi alasan dia mampu melewati tekanan Sanoh, satu-satunya cahaya di tengah gelapnya pertahanan lawan. Sakuragi tertegun, matanya membulat. Ia tak pernah menyangka akan mendengar itu keluar dari mulut Rukawa. Sang rival yang selalu dingin, kini mengakui keberadaannya. Dan dalam sekejap, ingatannya melayang ke lapangan sekolah Sohoku, saat keduanya saling adu dalam duel tak terlupakan. Keringat, ego, dan bola basket, semua menyatu dalam satu waktu yang membentuk siapa mereka hari ini. Namun sebelum nostalgia itu sempat menjalar, Rukawa kembali membuka mulut. Kali ini, kata-katanya tajam, menghantam langsung ke titik terdalam. Dengan nada dingin Rukawa menawarkan Sakuragi untuk diganti, jika merasa dirinya sudah tak mampu berkonsentrasi menjalani pertandingan. Sorot mata Sakuragi menyipit, penuh bara. Harga dirinya terpukul, dan dalam sekejap, rasa sakit yang tadi mencengkeram pun sirna. Yang tersisa hanya satu hal, semangat yang kembali menyala, terbakar oleh ego dan tekad untuk membuktikan bahwa ia belum menyerah. Pikiran Sakuragi kembali melayang. Ingatan itu muncul begitu saja, saat dirinya dan Rukawa terlibat duel panas di lapangan sekolah. Saat itu, dengan dada membusung dan keyakinan membara, Sakuragi menantang langsung sang bintang. Ia tak peduli dengan status Rukawa sebagai salah satu dari 5 pemain terbaik. Di mata Sakuragi, semua gelar tak ada artinya jika berhadapan satu lawan satu dengannya. Baginya, Rukawa bukan tak terkalahkan. Bahkan, ia dengan lantang meyakini bahwa Rukawa tak akan mampu menandingi dirinya dalam duel. Keyakinan yang bukan hanya besar, tapi nyaris mengabaikan kenyataan. Rukawa kala itu tak banyak bicara. Ia hanya menghela napas panjang, menanggapi kepercayaan diri Sakuragi yang begitu berlebih. Tak ada respons verbal, hanya ketenangan yang menjadi jawaban. Lalu secepat kilat, bola yang sebelumnya dikuasai Sakuragi lenyap dari genggamannya. Dalam satu gerakan halus, Rukawa berhasil merebut bola tanpa perlawanan berarti. Sakuragi terbelalak, saat bola sudah berpindah dengan mudah ke tangan Rukawa. Namun alih-alih mengakui keunggulan lawan, Sakuragi justru semakin terpacu. Di kepalanya hanya satu niat, merebut kembali bola itu. Dan kali ini, dengan cara yang sama mudahnya. Keduanya kemudian berdiri saling berhadapan. Napas mereka stabil, tapi aura di antara keduanya menegang. Mata Sakuragi tajam menatap lawannya, menanti celah sekecil apapun. Ia membaca setiap gerakan Rukawa, bersiap menerkam. Rukawa tak kalah siaga. Sorot matanya tak lepas dari tubuh Sakuragi yang mulai bergerak lincah. Ia tahu, satu kelengahan bisa berujung pada kehilangan kendali. Di antara mereka, tak ada lagi status. Hanya persaingan murni, dan tak bisa dihindari. Duel satu lawan satu antara Sakuragi dan Rukawa akhirnya dimulai. Keduanya tak menahan diri, gerakan demi gerakan dilancarkan dengan kecepatan dan kekuatan penuh. Mereka saling menekan, menghalau, dan mencari celah. Setiap langkah dipenuhi tensi, setiap sentuhan bola adalah pertaruhan harga diri. Di tengah duel yang kian panas, momen itu tiba, Rukawa berhasil mengecoh Sakuragi. Dalam satu putaran tajam dan lompatan eksplosif, ia menghantam ring dengan dung keras yang menggema di seluruh lapangan. Sakuragi terdiam. Tubuhnya tertunduk. Ia tak bisa menyangkalnya, Rukawa menang. Pikiran Sakuragi kembali ke realitas, pertandingan kembali menuntut perhatian.
Di depannya, Rukawa berdiri tegas, tatapannya dalam dan suaranya dingin, mengancam. Ia tak menawarkan pilihan. Jika Sakuragi ingin tetap di lapangan, maka ia harus mengikuti arahnya sepenuh hati, bahkan jika perlu, harus mengorbankan segalanya. Sakuragi membulatkan mata. Di dalam dirinya berkecamuk amarah dan frustasi. Ia ingin menjawab tantangan itu, tapi tubuhnya menolak. Cedera terus membatasi langkahnya, mengekang semangatnya yang membara. Dari pinggir lapangan, pelatih Anzai hanya memandang dalam diam. Ia tahu betul kondisi Sakuragi. Tapi ia juga tahu, tekad pemuda itu lebih kuat dari keluhan tubuhnya. Dalam kebisuannya, Anzai melihat pertarungan yang lebih dalam, bukan sekadar antara dua pemain, tapi antara hasrat dan batas. Sakuragi menggertakkan gigi, tubuhnya membungkuk, wajahnya penuh kekesalan. Kata-kata Rukawa menusuk dalam. Ia muak dipaksa mengejar bayang-bayang Rukawa. Namun di saat yang sama, ia tahu, itulah satu-satunya jalan untuk tumbuh. Sementara itu, Rukawa kembali menguasai bola. Di depannya, Sawakita sudah bersiaga. Dua sosok terbaik kembali berhadapan, dengan mata penonton terpaku menanti ledakan berikutnya. Tiba-tiba, di tengah sorakan yang menggema, Rukawa berkata sesuatu pada Sawakita. Sebuah peringatan, bahwa ada sesuatu yang dilupakan Sawakita tentang dirinya. Belum sempat Sawakita balik bertanya, Rukawa langsung melompat. Tubuhnya ringan, gerakannya halus, dan tembakannya meluncur sempurna. Sawakita membulatkan mata. Ia terlambat bereaksi dan hanya bisa menatap bola yang kini melayang tinggi di udara. Sakuragi pun tersentak. Ia tahu betul, tembakan itu bukan sekadar usaha, melainkan sebuah keyakinan. Dan dalam detik-detik hening, bola itu meluncur masuk ke ring Sanoh, bersih, mulus, dan sempurna. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.